Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami sampai pada saat ini. Kembali kami ada hari ini karena kemurahan-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Titus pasal 2, ayat 1, ayat 6 sampai ayat 7. Tertulis demikian. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan bahwa anak-anak muda zaman sekarang lemah dalam karakter, gampang menyerah, manja, mudah sekali untuk burn out, tidak bisa ditegur, tidak tahan dengan tantangan, mudah putus asa, gampang kesal, tidak percaya diri, anti kritik, dan sebagainya. Tapi benarkah anak muda sekarang lemah karakter? Benarkah anak muda zaman sekarang cepat putus asa, tidak bisa menerima teguran? Mungkin memang ada anak-anak muda yang seperti itu. Tapi tidak semua anak muda zaman sekarang lemah dalam karakternya. Masih ada anak-anak muda yang kuat, yang punya prinsip, dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kuat dalam karakternya, tidak gampang menyerah, dan tidak cepat putus asa menghadapi berbagai tantangan. Dalam Titus 2 ayat 1, ayat 6-7 dikatakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Titus adalah anak muda, masih muda, mungkin sepantaran dengan Timotius. Tapi ketika dia masih muda itu, dia sudah melayani Tuhan. Dan kepada Titus ada satu panggilan untuk melayani bukan hanya orang-orang tua, tapi anak-anak muda, serta memberikan teladan hidup yang baik kepada anak-anak muda yang dia layani. Ada dua panggilan di dalam ayat ini, saudara. Panggilan kepada anak-anak muda supaya menguasai diri dalam segala hal. Penguasaan diri di sini bukan berarti pengekangan, tapi kekuatan rohani. Memiliki kemampuan, kekuatan untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, keinginan, dan memilih untuk hidup dalam kebenaran. Panggilan yang selanjutnya di sini adalah panggilan untuk menjadi teladan. Titus yang masih muda diminta untuk menjadi teladan untuk orang-orang muda. Sekalipun Titus masih muda, tapi dia harus menjadi contoh, panutan yang benar. Dia harus menjadi suatu tolok ukur bagaimana cara hidup dalam kebenaran. Anak-anak muda paling gampang untuk mengikuti teladan. Lebih sulit bagi mereka untuk mendengar nasihat kalau sikap hidup tidak bersesuaian dengan apa yang dikatakan. Itu sebabnya anak-anak muda sebenarnya bukanlah target dari tuduhan-tuduhan kita. Kalau anak muda zaman sekarang gampang burn out, gampang putus asa, cepat menyerah, tidak punya komitmen dan sebagainya, maka
Jangan-jangan itu disebabkan oleh orang tua, oleh kita sebagai generasi di atasnya. Mungkin kita sudah salah dalam memberikan teladan kepada mereka. Itu sebabnya jangan selalu menyalahkan anak muda, karena mereka belajar dari kita. Mari jadikan diri kita sebagai teladan untuk hidup benar, hidup baik dalam firman Tuhan. Dan kalau saudara adalah anak-anak muda, dengarkan firman Tuhan, kuasailah diri dalam segala hal, ikutilah firman Tuhan. Jangan ikuti hawa nafsu dan keinginan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berjalan di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menolong kami, mengajar kami, siapapun kami, masih muda atau sudah tua, agar kami dapat menguasai diri kami. Siapapun kami, masih muda atau sudah tua, supaya kami menjadi teladan dalam hidup baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu, tidak menyimpang dari jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, yang terikat kuasa kegelapan, yang sedang kecewa putus asa. Jamah setiap kami Tuhan. Lawatlah dengan kuasa-Mu. Nyatakan kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami mujizat Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.